Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penerapan K3 dalam mengurangi tingkat kecelakaan di dunia industri. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Dini Marcella, yang kedua ada saya, Anissa Putri Pratiwi, yang ketiga ada Rati Utamini Tias, dan yang keempat ada Rizky Amelia Aristawati. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya beserta jajaran, Profesor Dr. Insinyur Pitoyo Trijuwono MTIPU selaku Dekan FTUB, selanjutnya kepada Bapak Insinyur Oyong Novareza STMT PhD selaku Ketua Jurusan, dan Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha AMD HIP ST MPSIPU selaku dosen pengampu mata kuliah K3 karena telah memberi kami kesempatan untuk dapat melakukan presentasi hari ini. Dan adapun outline materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada risiko kecelakaan kerja, yang kedua ada pengertian K3, yang ketiga ada undang-undang terkait K3, yang keempat ada ruang lingkup K3, yang kelima ada jenis bahaya dan resiko di tempat kerja, yang keenam faktor kecelakaan kerja, dan yang ketujuh ada OSAS 18.000. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai resiko kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu sendiri adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian baik harta benda, korban jiwa, luka, maupun cacat. Menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Di dalam istilah ekonomi, diperkirakan bahwa kerugian tahunan akibat dari kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan di beberapa negara ini mencapai 4% dari produk nasional bruto atau PNB. Nah, untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja itu, perlu adanya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 agar dapat memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Nah, untuk selanjutnya, sebenarnya K3 itu apa sih? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disingkat dengan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa untuk K3 ini sendiri diatur dalam undang-undang. Nah, di mana di sini ada beberapa undang-undang terkait K3 itu sendiri. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, peraturan ini merupakan berisi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan yang ketiga ada UU UAP Stum Ordinantiae STBL nomor 225 tahun 1930, dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ruang lingkup K3 di mana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja ini terbagi menjadi lingkungan kerja fisik dan juga non-fisik. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada alat dan bahan kerja, di mana alat dan bahan kerja ini merupakan berbagai hal yang dibutuhkan oleh pekerja dalam melaksanakan proses penghasilan output kerja. Dan yang terakhir ada metode kerja,
di mana metode kerja ini merupakan proses yang harus diikuti oleh seorang pekerja, di mana prosedur ini telah dibuat dan harus dilaksanakan oleh setiap pekerja demi menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja itu sendiri. Lalu selanjutnya, terdapat jenis bahaya dan risiko di tempat kerja. Risiko menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu menurut Sumakmur 2009. Untuk jenis-jenis bahayanya, terdapat bahaya mekanis, bahaya listrik, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik. Untuk bahaya mekanis, itu bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak. Kemudian untuk bahaya listrik, itu bahaya yang bersumber dari energi listrik seperti sengatan listrik, hubungan singkat, dan juga kebakaran. Kemudian untuk bahaya kimiawi, itu adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan yang dihasilkan selama produksi. Kemudian untuk bahaya fisik ini sendiri seperti ruangan terlalu panas atau terlalu dingin, kemudian bising, kurang penerangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor kecelakaan kerja. Untuk faktor kecelakaan kerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri ialah faktor yang datang dari manusia itu sendiri, yang merupakan penyebab kecelakaan meliputi aturan kerja, kemampuan pekerja, kemudian ada disiplin kerja, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor eksternal ada yaitu faktor yang berupa faktor mekanik dan juga lingkungan, bisa juga dari letak mesin atau tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri. Kemudian contohnya ialah terjatuh dari lantai atas, kemudian pemakaian alat atau perkakas yang dipegang dengan secara manual atau dengan tangan. Sekarang kami akan membahas tentang peran K3 di dunia kerja. K3 merupakan aspek yang sangat penting di dunia kerja, terutama dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan perlindungan terhadap karyawan untuk terbebas dari kecelakaan dan lingkungan yang kurang sehat yang dapat merugikan karyawan maupun perusahaan. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja dari pekerjanya, maka perusahaan akan semakin efektif. Peningkatan dalam hal ini akan menghasilkan meningkatnya kinerja karena menurunnya jumlah dari hari kerja yang hilang dan meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen. Selain bertujuan menghindari kecelakaan kerja dalam proses produksi perusahaan, program keselamatan juga meningkatkan keserasian kerja dan partisipasi kerja sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan. Kesehatan kerja dari setiap karyawan perlu mendapat perhatian sehingga mereka dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya. Sekarang kami akan membahas mengenai OSAS 18.000. OSAS 18.000 adalah suatu spesifikasi internasional sistem manajemen K3. OSAS 18.000 ini terdiri dari dua bagian, yaitu 18.001 dan 18.002. OSAS 18.001 adalah rangkaian pengujian K3 untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen K3 ini digunakan untuk membantu organisasi dalam mengontrol resiko-resiko kesehatan dan keselamatan kerja. OSAS 18.001 ini merupakan spesifikasi pengujian untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dikembangkan untuk membantu organisasi dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap keselamatan dan kesehatan melalui sikap yang efisien dan efektif. Sedangkan OSAS 18.002 menjelaskan persyaratan-persyaratan dari spesifikasi dan menunjukkan bagaimana cara bekerja terhadap registrasi dan implementasi. Nah, keuntungan dalam menggunakan OSAS adalah yang pertama, mengurangi resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas organisasi. Yang kedua, pengurangan yang potensial terhadap biaya, lalu jaminan yang sangat besar terhadap kesesuaian dengan kebijakan K3, dan yang terakhir adalah konsistensi dan pembuktian pendekatan manajemen terhadap resiko K3. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat makalah dan PPT ini. Sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan on mic dan mengutarakan pertanyaannya. Nama saya Ginas Ayomi, saya dari kelompok 5. Saya izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa K3 itu sangat berperan penting dalam dunia kerja. Nah, sebenarnya pengaruh K3 dengan kemajuan perusahaan itu sendiri itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ginas Ayomi. Jadi pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja dengan kinerja karyawan tentu sangat menentukan kemajuan perusahaan. Karena kondisi pekerja yang maksimal akan mempengaruhi hasil kinerjanya. Terlebih perusahaan memberikan kenyamanan, jaminan keselamatan, dan fasilitas yang memadai dapat membuat pekerja dengan tenang mengerjakan tanggung jawabnya. Dan juga K3 selain bertujuan menghindari kecelakaan kerja dalam proses produksi perusahaan, juga meningkatkan keserasian kerja dan semangat kerja, maka partisipasi pekerja akan berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan. Dan apabila semakin baik kinerja karyawan, maka akan semakin mudah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu menekan potensi terjadinya kecelakaan, dalam artian perusahaan tidak mampu membuat suatu prosedur pencegahan kecelakaan kerja, maka perusahaan akan sangat sulit sekali mencapai tujuan dan perusahaan akan dirugikan. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa K3 begitu berperan penting terhadap hasil capaian atau kinerja karyawan yang nantinya kinerja tersebut dapat menunjang keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan kemajuan perusahaan itu sendiri. Baiklah, mungkin ada lagi yang ingin mengutarakan pertanyaannya. Baik, nama saya Nadifa Rizananta dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi kan di slide disebutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja. Nah, untuk faktor-faktor tersebut, bagaimana peran K3 sendiri dalam menanggulangi faktor-faktor tersebut? Terima kasih. Nama saya Rati, saya izin menjawab pertanyaan dari Nadeva. Untuk faktornya itu terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat faktor usia seperti disiplin pekerjaan. Nah, itu dari K3-nya sendiri bisa membagi atau mengelompokkan pekerja berdasarkan faktor usianya agar pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja itu tidak melebihi kapasitas dari pekerja itu sendiri. Kemudian untuk faktor eksternal bisa dicontohkan dengan pekerjaan yang berada pada suatu tempat di ketinggian. Untuk penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan memasang rambu-rambu peringatan tertentu pada titik-titik yang rawan terjadi kecelakaan. Kemudian juga dengan mewajibkan pekerja menggunakan safety body harness and helmet. Dari Nadeva, apakah jawaban itu telah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baiklah, sesi tanya jawab kami tutup. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.